Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Kanawijaya dengan NIM 124490015. Di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian PCB saya. Nah, untuk pertama saya di sini menambahkan simbol USB-B. Nah, simbol USB-B ini sendiri buat apa? USB-B sendiri ini adalah sebuah konektor di mana nanti dia berguna buat mentransfer data dari laptop ke PCB saya. Nah, untuk memproses sebuah data tersebut itu menggunakan agar bisa connect dari laptop ke PCB saya. Nah, di sini menggunakan IC CH340C. Nah, jadi dia tuh fungsi dari si IC sendiri ini adalah kayak jembatan buat USB ini dengan microcontroller saya nanti. Lalu di sini ada saya menggunakan kapasitor di sini. Nah, fungsinya ini itu adalah kayak si IC ini udah mengeluarkan tegangan internal sebesar 3,3 volt. Nah, fungsi kapasitor di sini itu buat kayak menstabilkan lagi. Jadi dia menstabilkan untuk nilainya dengan nilai kapasitor 100 nanofarad. Lalu di sini ada TX dan RX. Nah, di IC ini RX dan TX harus dibalik karena TX itu adalah transceiver, RX adalah receiver. Kenapa harus dibalik? Karena kalau dia transceiver itu kan mengirim, receiver menerima. Jadi kalau kalau ini mengirim dan mengirim, dia pasti gak bakal bisa. Lalu ada di sini saya mau ada transistor. Nah, fungsi transistor sendiri ini itu untuk tombol reset dan boot. Nah, jadi di DTR ini atau data terminal ini dia adalah sinyal kontrol dari USB buat serialnya. Nah, untuk resistor sendiri saya ngasih di sini 10K, 10K ohm. Jadi dia untuk membatasi arus masuk untuk dia agar tidak berlebih arusnya. Jadi melindungi si IC340 ini juga. Nah, peran transistor ini buat switch. Kayak dia akan bakal mereset untuk si ESP saya nanti. Jadi dia akan menarik groundnya karena kalau nggak pakai transistor dia nggak bakal bisa reset. Lalu di sini ada nanti ini. Nah, di sini ada barrel jack switch. Nah, ini apa? Ini adalah sejenis kayak USB-B. Nah, di sini adalah input untuk sebuah arusnya. Di sini ada pin power. Nah, pin power ini nyambung dengan si USB-B tadi. Nah, USB-B ini nyambung dengan ini. Kenapa? Karena dia ini kan nanti jadi satu jalur. Di sini saya kasih pin VBus dengan dioda. Kenapa harus ada dioda? Agar dia tidak ada arus bolak-balik. Jadi ini nanti bisa, misal saya mengasih arus dari USB-B dan saya mengasih arus dari barrel jack. Jadi dia tidak ada tabrakan di situ, tidak ada tabrakan arus yang sama untuk menghidupkan IC-nya. Lalu ada switch di sini EG11218. Nah, gunanya sendiri itu adalah switch on off, kontrol aliran dayanya. Jadi dia bakal milih bisa pakai ini, bisa pakai USB-B atau pakai yang dari barrel jack. Lalu di sini ada regulator. Nah, regulator sendiri ini adalah apa? Regulator sendiri itu adalah
regulator LM25996S5. Nah, ini adalah step down. Jadi kan di sini nanti eh, misal inputan daya masuk sebesar 12 volt. Nah, regulator ini sendiri berfungsi sebagai step down. Nanti dia akan di ke 5 volt dengan kapasitor, polyfuse, ada induktor dan dioda. Nah, fungsinya kapasitor sebelum regulator yang ini, dia tuh menyerap lonjakan arusnya. Jadi kan dari 12 volt ini dia menyerap lonjakan arusnya. Jadi lebih stabil untuk ke regulatornya. Nah, habis itu eh, ada dioda. Nah, dioda ini sendiri buat apa? Kalau semisal induktor ini dia ada sumber yang apa? Sumbernya terputus, dia bisa dia masih ada kayak sinyal yang dikirim. Tegangannya nggak tetap tetap stabil untuk outputnya. Jadi melindungi regulator ini dari lonjakan tegangan yang berbahaya. Nah, habis itu ada polyfuse. Nah, polyfuse sendiri ini buat apa? Polyfuse itu buat proteksi kalau ada konslet atau arus arus berlebih. Nah, itu sebenarnya juga sama kayak switch. Jadi dia eh, kalau ada beban arus yang berlebih, dia akan putus sementara arusnya. Jadi dia akan mematikan arusnya ini. Jadi dia akan mengeluarkan dulu, terus kalau dia udah stabil, dia bakal nyala lagi. Nah, habis itu kan ada induktor di sini. Nah, induktor gunanya itu buat turunin tegangan secara tak stabil. Kalau tiba-tiba si transistor ini on off, nah dia stabil. Nah, lalu kenapa ada kapasitor di sini? Nah, kapasitor ini agar outputnya 5 volt ini tetap stabil. Jadi nggak ada lebih 5 volt atau kurang dari 5 volt. Jadi terus juga dia akan menjadi cadangan arus buat si 5 voltnya. Lalu dia V-nya masih masih sama. Di sini ada kapasitor sama kayak yang tadi. Jadi buat eh, agar tidak ada lonjakan arus. Lalu ada polyfuse juga untuk switch tadi biar kalau ada dia. Nah, kenapa ada polyfuse 2 yang sama? Karena saya menggunakan regulator yang sama. Kalau yang menggunakan regulator berbeda, dia mungkin tidak menggunakan polyfuse 2. Lalu, jadi di sini saya menggunakan polyfuse 2 untuk 5 volt dan dikonvert lagi jadi ada outputnya yang 3 volt. Lalu geser ke ISP. Nah, pada ISP ini di sini ada switch. Nah, switch yang terhubung ke EN. Fungsinya ini sendiri buat apa? Nah, ini sendiri itu buat reset kalau kalau misal datanya nge-stuck atau ngebug. Nah, dia bisa di reset di sini. Jadi dia menggunakan resistor 3,3 K, itu adalah pull up. Jadi dia eh, gunanya buat menjaga dia kalau eh, default logikanya dia jalan, kalau dia nggak ditekan dia bakal jadi ke mode high, jadi dia nggak bakal jalan. Nah, kalau ditekan dia jadi low, jadi dia ke boot mode. Nah, lalu ada kapasitor bawahnya ini. Nah, kapasitor bawahnya ini buat filter di buat filternya. Nanti dia
kalau ditekan sinyalnya tuh dia nggak nge-looping secara terus menerus, jadi dia lebih sinyal sinyal yang masuk tuh lebih halus. Nah, habis itu ada di sini kapasitor paralel. Nah, kapasitor paralel sendiri ini buat apa? Nah, dia tuh buat mencegah noise yang masuk ke ISP ini biar dia nggak bikin reset-reset sendiri. Lalu habis itu ada power di sini agar nyambung boot bootingnya dengan bootingnya dan groundnya dengan groundnya. Lalu ada di sini itu adalah LED RGB. Nah, LED RGB sendiri ini buat apa? Jadi LED RGB ini sendiri buat nandain kalau eh, rangkaian ini nyala nyala kondisinya bagaimana. Kalau hijau kondisi bagaimana, merah kondisi bagaimana, dan biru kondisi bagaimana. Lalu saya di sini menggunakan sensor, 3 sensor dan 2 aktuator. Jadi saya menggunakan sensor ultrasonic. Oh ya, di sini tadi ada 2 LED. Nah, LED 2 ini buat menandakan kalau yang lagi digunakan itu 5 volt atau 3,3 volt. Nah, habis itu kembali ke sensor. Saya di sini ada sensor ultrasonic, sensor turbidity, sama sensor suhu DS18B20. Nah, untuk aktuatornya sendiri, jadi saya ada aktuator servo dan stepper. Nah, ultrasonic itu ada 4 pin. Jadi dia butuh VCC, terus ada pin sinyal, 2 sinyal inputnya, lalu ada ground. Nah, di sini ada kapasitor sendiri itu buat apa? Nah, fungsi kapasitor ini buat nyaring noise atau gangguan frekuensi yang tinggi. Jadi kan dia agar lebih mulus gitu. Lalu untuk sensor turbidity ada 3 pin, di mana dia ada VCC, lalu sinyal datanya, lalu ada ground. Ada ground. Nah, lalu ada sensor suhu DS18B20. Dia juga ada VCC, ada pin sinyal dan ground. Untuk aktuatornya sendiri ada servo, dia ada VCC, sinyal juga dan ground. Nah, saya menggunakan real time clock. Jadi dia ada VCC, clock, data, dan RST. Lalu ada driver stepper. Nah, ini kenapa saya menggunakan drivernya tidak langsung steppernya, karena nanti yang nyambung ke, karena si stepper sendiri itu butuh driver eksternal buat menyambungkan ke PCB-nya. Jadi saya menggunakan drivernya saja. Di sini drivernya ada 4 pin untuk motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4. Coil 1, coil 2, coil 3, dan coil 4. Sekian video dari saya. Ini adalah rangkaian PCB saya untuk membuat project ternak lele smart. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.